Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Nurbais Rizky. Kali ini saya akan menerangkan materi tentang rancangan dan metode pembelajaran sains untuk anak penderita autis dan Asperger. Pada mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Bunda Nandini Huda Anggarasari, MPSI Psikolog. Pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama, definisi autis dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran sains untuk anak autis dan Asperger. Yang ketiga, strategi pelaksanaan pembelajaran sains untuk anak autis dan Asperger. Dan yang keempat, masalah yang dihadapi dan solusinya. Pembahasan yang pertama yaitu definisi autis dan pelaksanaan pembelajaran. Menurut Iswari 2008 mengatakan, autis adalah di mana keadaan mengalami gangguan komunikasi. Kebanyakan anak-anak yang mengalami gangguan autis biasanya akan memperlihatkan gejala dalam komunikasi, seperti tidak biasanya dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Dari gejala tersebut, kebanyakan anak-anak akan menjadi hiperaktif. Sedangkan menurut Abdul 2006 mengemukakan autis adalah anak dengan gangguan perkembangan yang saling berhubungan berkaitan dengan interaksi sosial, berkomunikasi, berimajinasi. Anak autis merupakan anak yang mengalami hambatan serta masalah dalam interaksi sosialnya, komunikasinya, imajinasinya, pola bermain, perilaku, dan emosi. Kemudian menurut Sujana 2010, pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang telah ditata sedemikian rupa menurut tahapan-tahapan yang rinci, sehingga aktivitas pembelajaran mencapai hasil yang diinginkan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses kegiatan yang memiliki nilai-nilai edukatif untuk mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan murid. Pembahasan yang kedua yaitu perencanaan pelaksanaan pembelajaran sains bagi anak autis dan Asperger. Tidak banyak perencanaan yang dilakukan oleh guru maupun oleh sekolah. Walaupun demikian, guru lebih menekankan pada proses pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Pada proses belajar mengajar, guru juga berkolaborasi dengan guru pembimbing khusus anak autis. Setelah guru menerangkan di depan kelas, guru pembimbing khusus menerangkan kembali kepada anak autis agar anak lebih memahami pelajaran yang disampaikan oleh guru. Waktu pembelajaran untuk anak berbeda dengan anak yang lainnya. Biasanya untuk anak normal 2 kali pertemuan, sedangkan untuk anak autis menjadi 4 kali pertemuan dalam seminggu, serta waktu disesuaikan dengan keadaan anak. Pembahasan yang ketiga, strategi pelaksanaan sains bagi anak autis dan Asperger. Pada pelaksanaan pembelajaran, strategi belajar yang digunakan oleh guru adalah strategi pembelajaran inquiry, yang mana strategi belajar ini sangat cocok sekali dengan pembelajaran sains yang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa akan pengetahuan alam dan lingkungan sekitarnya. Ilmu pengetahuan yang dimiliki anak didapat dari berbagai sumber yang diperoleh secara sadar. Ilmu pengetahuan harus ditumbuhkan secara bertahap dan sedikit demi sedikit, meningkatkan kemampuan menalar secara sistematis, logis, dan kritis, atau meningkatkan kemampuan berpikir sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, strategi belajar inquiry ini anak tidak hanya dituntut agar memahami materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka bisa memakai kemampuan yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Pada strategi pelaksanaan pembelajaran, guru juga mengatur posisi duduk anak autis yang digilir agar menumbuhkan komunikasi anak dengan teman-teman sebayanya. Pembahasan yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi guru dan solusinya. Masalah-masalah yang dihadapi guru tidak terlalu banyak. Masalah yang didapati guru terletak pada kurangnya media untuk anak autis sendiri. Sekolah juga menyediakan media, tapi media bersifat umum dan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak autis. Media untuk anak autis harus bersifat semenarik mungkin dan nyata untuk menumbuhkan minat dan semangat belajar anak di kelas.
Selanjutnya, kendala yang dihadapi guru adalah semangat anak yang berubah-ubah dikarenakan mood anak yang tidak baik saat mau pergi ke sekolah, dikarenakan saat anak mau pergi sekolah, anak dimarahi oleh orang tuanya, anak malas makan, dan sebagainya. Inilah yang membuat anak malas belajar dan terkadang anak memberontak, mengamuk, menangis, dan berteriak di kelas karena mood anak yang tidak baik. Usaha-usaha yang dilakukan guru dalam mengatasi masalah kurangnya media, guru lebih menggunakan media nyata yang berada di sekitar sekolah serta memanfaatkan lingkungan yang ada pada saat kegiatan pembelajaran. Proses mengajar lebih menerapkan dengan mengajak anak langsung ke lapangan agar anak lebih memahami pengetahuan alam tersebut. Pada semangat belajar anak, saat anak sudah tidak mulai mood belajar, anak dipindahkan ke perpustakaan dengan guru pembimbing khususnya agar tidak mengganggu proses belajar mengajar dan temannya. Saat berada di perpustakaan, anak belajar dengan guru pembimbing khusus. Saat semangat belajar anak telah kembali, barulah anak dibawa masuk ke kelas dan melanjutkan proses pelaksanaan pembelajaran dengan teman-temannya. Sekian materi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.